Ya, gue mendadak bikin video baru pulang dari DPI karena Arteta baru ditunjuk. Jadi untuk gue worth it lah bikin video review kenapa menurut gue pendapat gue tentang Arteta. Oke. Jadi begini, kita harus lihat sikon di masa Arsenal harus menunjuk pelatih atau tidak. Kan pilihannya cuma dua. Membiarkan berjalan dengan Ljungberg sampai musim depan dan menunjuk Nagelsmann atau pelatih hebat musim depan pas selesai. Tapi resikonya Arsenal bisa aja degradasi. Oke. Pilihan kedua adalah menunjuk pelatih sekarang. Yang jadi masalah kan sekarang, pelatih hebat-hebat itu nggak mungkin dilepas. Tidak mungkin dilepas oleh klubnya. Kedua, kalaupun seandainya ngincar pelatih bagus dilepas, itu buyout klausulnya seandainya pelatihnya mau itu sangat tinggi. Jadi pertimbangan finansial ini tetap harus dilakukan karena asalnya Arsenal duitnya nggak sebanyak Man United atau Man City atau Liverpool bahkan. Ya. Di musim yang sedang berjalan, sekarang siapa yang off? Ancelotti, Allegri, Arteta. Kalau lu tanya gue, untuk gue pelatih Italia is a no-no. Oke. Pelatih Italia cenderung dikit-dikit bertahan atau menghalalkan segalanya untuk menang. Yang penting trofi. Arsenal itu klub dengan filosofi. Filosofi yang diturunkan oleh Wenger yang berjalan sampai sekarang. Filosofi seperti Ajax, seperti Barcelona dengan La Masia-nya, seperti Bayern Munchen. Jadi tidak mungkin semua pelatih bisa masuk, mau itu sehebat apapun pelatihnya. Pelatih kalau kayak Mourinho nggak bakalan masuk karena Mourinho menghalalkan segalanya untuk menang, dan itu tidak cocok dan fansnya pun tidak akan terima. Apakah pelatih yang baru bisa membuat Arsenal menjadi juara? Tergantung. Kalau kita lihat Leicester bisa bersaing dengan pemain harga murah semua, mungkin atau bahkan pernah jadi juara 3 tahun yang lalu, ya semua klub juga bisa. Apakah gue bilang Arteta akan bawa Arsenal juara? Nggak akan pernah gue bilang, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya. Tapi at least kalau gue suruh pilih Arteta, ya jelas gue pilih Arteta. Karena dia he has something to prove, harus membuktikan, ambisi, masih muda, dan dia tahu budaya Arsenal. Oke. Bahwa gue sebenarnya tidak terlalu fokus harus mantan pemain, sama sekali tidak. Nggak penting banget untuk gue itu. Tapi yang plus poinnya juga dia bekas muridnya Pep Guardiola. Pep Guardiola muridnya Johan Cruyff. Jadi untuk gue itu penting menurunkan cara bermain seperti yang bagus seperti apa, pasti dengan aksennya sendiri, dengan seleranya sendiri. Oke. Dan terakhir, untuk gue mungkin ada berapa yang nggak setuju, Arteta itu pemain mediocre, main di timnas Spanyol aja nggak pernah. Oke. Justru pelatih hebat itu adalah pemain mediocre ya. Paling kelihatan sekarang Jurgen Klopp lah. Tidak semua, tapi mayoritas adalah pemain mediocre yang bisa jadi pelatih hebat. Maradona pelatih kayak apa itu? Ruud Gullit, Van Basten, you name it lah, pemain hebat-hebat yang jadi pelatih. Sesukses apa mereka? Enggak kan? Maka dari itu gue pilih Arteta. Sekarang apa yang kira-kira dia lakukan? Kita harus memberi kesempatan. Kalau gue bilang karena dia dikontrak 3,5 tahun, at least tahun lah. Yang harus dilakukan pertama adalah bermain normal dulu lah. Gak usah menang kalah. Kemenangan itu datang sendiri pada saat lu bermain bagus. Yang gue maksud main normal itu apa? Ya seperti yang diterapkan di City di bawah Wenger yang pada saat masa bagusnya berusaha untuk melakukan ball possession dan positioning pemain itu benar dalam arti dalam menyerang, bertahan. Oke.
Mengandalkan skill nggak ada masalah, tapi memanfaatkan kualitas pemain yang menurut gue di Arsenal itu banyak keterbatasan. Jadi lu tidak bisa juga main kayak MCT, tidak bisa main kayak Liverpool, karena kualitas pemain itu nggak ada. Cuman apakah kita bisa bermain, bisa masuk 4 besar? Ya sangat bisa. Mungkin tidak musim ini, tapi ke depan for sure kita bisa bersaing. Belum tentu juga kalau semua bisa tune in musim ini, bisa aja. Karena selain Liverpool, City, yang lain masih nggak konsisten. Leicester pun akan mengalami penurunan. Karena ya itu, karena pemainnya kualitasnya biasa-biasa aja. Mereka sekarang lagi ngawang, lagi di atas kakinya, di atas bumi, menang-menang terus. Main jelek pun masih menang. Semua shots masuk, kasarnya begitulah. Jadi Leicester pun akan mengalami penurunan seperti yang dialami oleh Chelsea yang awal-awal luar biasa. Chelsea gue nggak heran, udah berkali-kali gue jelaskan. Dan Arsenal sekarang ibarat nothing tulus, dari Big Six paling bawah. Sekarang udah hancurnya hancur, jadi tinggal menaik ke atas. Seperti apa? Yang harus pertama dibenahi adalah selain cara bermain, juga bicara dengan semua pemain. Pemain mana yang bicara dari hati ke hati, posisi apa yang disukai oleh pemain, dan apa yang diinginkan oleh pemain. Itu untuk gue sangat penting. Masukan dari semua pemain, baru dia susun. Oke? Dan gue harap pemain kayak Özil yang gak perform sama sekali, itu menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Emery dan Ljungberg itu salah. Bahwa dia harusnya jadi kapten, jadi leader yang bisa ngangkat tim ini. Dia sangat tahu Özil kayak seperti apa, kayak gimana, dan harusnya tidak terlalu jadi masalah. Begitu juga Aubameyang, PP yang tidak kelihatan, Lacazette dan lain-lain. Cuman dia juga harus lihat, memasukkan pemain muda sih oke-oke aja. Cuman yang namanya Willock sama siapa itu nggak jelas. Semua yang jelas itu cuman bener-bener jelas itu Bukayo Saka. Ya kasih dialah lebih jam terbang kayak Vanso Ati di Barcelona. Smith Rowe juga boleh lah. Ansu Fati namanya. Jadi itulah yang harus dilakukan oleh berbenah, kuatkan pondasi dulu. Karena itu sangat penting untuk tim yang pemainnya ya biasa aja. Nah baru musim depan, kalau bisa Januari, kalau yang mau dibuang, buang aja. Oke? Musim ini, gue rasa fans Arsenal yang realistis, there is no hope. Syukur-syukur masuk Champions League lewat UEL. Kalau nggak bisa main di Eropa lah, biar ada extra income. Tapi kalau seandainya nggak main di Eropa sama sekali, next year nggak ada masalah. Yang penting next year buang pemain yang pas-pasan kayak Saka, Kolasinac, Mustafi, David Luiz, Sokratis. Itu kalau gue bilang harus dibuang semua. Harus datengin pemain yang langsung bisa, nggak harus pemain bintang, tapi pemain yang langsung bisa bermain. Pemain yang menjadi starter di klubnya. Pemain yang kalau bisa jangan terlalu tua, jangan terlalu overrated. Dan itu banyak. Jadi kalau orang bilang, ya ini pelatih nggak punya pengalaman. Ya waktu Pep pegang Barcelona pertama kali nggak punya pengalaman juga, tapi langsung bisa dapat 6 trofi. Memang kualitas Arsenal bukan Barcelona. Maka dari itu gue bilang, fans Arsenal yang realistis itu jangan punya harapan. Kasih pelatih ini kesempatan membangun sebuah filosofi yang jelas, kembali ke dulu, bermain, menguatkan pondasi, baru pelan-pelan dirubah. Gue lihat besok ketemu Everton masih Ljungberg, kami sudah bermain lawan Boxing Day lah. Terus tanggal 29, 26 itu, tanggal 29 hari Minggu main lagi, Sabtu Minggu itu. Dan memang jadwalnya padat, jadi jangan terlalu berharap sebagai fans Arsenal. Kita lihat sekitar Januari, bisa juga langsung bagus mainnya. Oke, tidak menutup kemungkinan itu. Tapi kalau kalah pun main jelek, jangan terlalu jangan terlalu pesimis lah. Karena gue sih yakin Arteta bisa membangun tim ini asal didukung oleh keinginan pemain. Kalau tidak, manajemen harus mendukung, mengeluarkan dana untuk merombak total tim ini. Karena tim ini
kekurangan motivasi, tidak ada leader, dan asal main semua asal main. Pemain kayak Gundosi itu sangat berbakat, sangat hebat. Cuman ini pemain baru 19 tahun ya, mungkin 20 tahun, tapi harus diarahkan. Dan sekarang mainnya itu asal terlalu banyak meninggalkan posisinya. Torreira pun demikian. Nah, hal kayak begini dia itu hebat, seperti dia membuat Sterling lebih hebat di Man City, lebih lebih efisien bermainnya. Dan itu dia bisa lakukan dengan banyak pemain. Tapi sekali lagi butuh waktu, seperti Lampard di Chelsea juga nggak terlalu berharap. Jadi gue sih optimis, dan kita tetap dukung walaupun kalah, nggak ada masalah. Semua waktu setelah sebulanan mungkin baru sedikit kelihatan, dan masih ada sampai bulan Mei. Jadi there is a lot of prize that we have to play for, termasuk masuk 4 besar. Semua masih terbuka. Thank you.